Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bibu dan bapak-bapak yang semoga kita semua senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita cari kecuali ridha Allah. Dalam hadis disebut bahwa nanti kita itu umat Islam itu masuk surga bukan karena salat, bukan karena puasa, bukan karena tilawah, bukan karena yang lain-lain, tetapi karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita berzikir dan lain sebagainya itu? Tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh, kita lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi jangan salah. Saya pernah mengatakan ibadah itu bukan tujuan. Salat itu bukan tujuan. Puasa bukan tujuan. Yang lain-lain juga seperti itu. Itu adalah ibadah kita, menandakan kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh. Kita disuruh ikut Nabi, kita ikut. Apa yang dilarang oleh Nabi, kita hentikan. Jadi sama dengan kita kepada anak kita. Kalau dia patuh dengan kita, kita akan redha kepadanya. Sayang kita padanya. Disuruh pergi, dilarang berhenti. Kenapa kita mau keluar dari rumah hari dingin, mata ngantuk? Kita lawan itu. Karena apa? Karena kita disuruh. Kenapa kamu ke masjid? Nabi nyuruh. Apalagi yang laki-laki. Bahkan sudah sebagian ulama berpendapat, sebagian besar malah berpendapat laki-laki itu, terutama yang dekat-dekat dengan masjid, itu wajib baginya hukumnya berjamaah ke masjid. Itu. Nah, kenapa kita mau? Karena kita disuruh. Karena kita hentikan, kenapa kita berhenti melakukan itu? Karena kita dilarang. Jadi itu yang membuat Allah menjadi ridha. Apa doanya? Ya Allah, tidak ada yang aku cari kecuali ridha Engkau, ya Allah. Jadi tanamkan itu terus. Satu hal yang, oh ya, saya minta maaf ada yang lupa. Udah Sabtu dan hari Ahad kemarin saya tidak ada. Hari Sabtu itu hujan, badal lagi kurang enak pula. Itu namanya halangan syar'i yang tidak bisa kita lawan. Hari Minggu mau pergi mengantar istri berobat pagi subuh ke Kulim sana. Saya lupa kasih tahu sama Gumanti.
Kenapa kita lakukan juga ini wirid tetap? Hari Sabtu dan hari Ahad ini kita lakukan. Inilah salah satu yang kita jadikan menjadi ibadah yang dijadikan menyatu dalam diri kita. Tidak perlu banyak-banyak macam ragam ibadah, apalagi kalau kita tidak mampu. Pilih salah satu saja jadilah, tapi tetap lakukan itu. Bahkan jadikan itu sebagai bagian dari kewajiban kita. Apa tandanya itu sudah bagian dari kewajiban kita? Kalau kita tidak melakukan ibadah yang satu itu, hari itu terasa ada yang kurang dalam diri kita. Itu namanya sudah menjadi kebutuhan ibadah itu. Salah satu contoh. Kita biasakan kepada diri kita salat duha. Udah sampai menjelang zuhur, kita lupa, baru teringat. Ya, atau kita lupa, cuma ada sesuatu terasa dalam diri kita, ada yang belum kita lakukan. Mikir-mikir, apa yang kurang ya? Kalau sudah ada seperti itu perasaan itu, alhamdulillah itu sudah tertanam dalam jiwa kita, ibadah yang wajib kita lakukan. Atau berzikir, zikir Asmaul Husna misalnya. Kita wiridkan berapa? Kalau Nabi mewiridkan, dia istighfar satu kali itu kepada dirinya setiap hari itu 100 kali. Itu Nabi. Kalau kita bagaimana? Nabi aja yang sudah maksum, sudah jelas-jelas dijaga oleh Allah, sudah jelas-jelas beliau itu dijamin masuk surga, kok masih istighfar? Kita ini bagaimana? Tidak tentu boleh kita. Masa tidak mau? Itu paling tidak dijadikan kebiasaan yang kemudian menjadi bagian dari kewajiban kebutuhan. Kalau sudah namanya kebutuhan, maka itu akan menjadi terus-menerus dilakukan. Nah, ini kita jadikan salah satu kebutuhan. Ya. Kita duduk sesudah subuh ini sebentar sampai nanti terbit matahari. Itu ibadahnya sudah kita baca beberapa kali, ayatnya, hadisnya, begitu besar pahalanya. Kita jadikan kebutuhan. Jangan kebutuhan kita begitu habis salat kita kebutuhan lari pulang cepat-cepat. Jangan. Kecuali kalau ada hal yang sangat mendesak. Jadi tidak usah banyak-banyak. Pilih ya salah satu. Ya, ibarat orang hidup. Dalam hidup ini kan tidak terlalu perlu banyak ilmu, betul. Satu-satu saja keahlian, dengan keahlian yang satu itu kita dapat rezeki di situ. Ada orang yang ahlinya cuma berlari saja, ahlinya kencang menjadi juara dunia. Ya, lepas kebutuhan hidupnya. Ada orang yang ahli memanah saja. Ada orang yang ahli hanya membuat bakwan, itu saja. Tapi laris, laku dia. Jadi jadikan satu-satu itu bagian daripada kebutuhan kita. Nah, ini kita jadikan bagian daripada kebutuhan kita. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tetap melaksanakan wirid subuh yang sudah kita tentukan harinya untuk kita lakukan ini? Ini bagian daripada tanggung jawab. Saya pernah menyampaikan, lupa saya apakah di majelis kita atau di khutbah. Dalam Al-Quran dikatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Jadi
kita ini disuruh menyampaikan. Artinya tugas dakwah itu bukan hanya tugas ustadz. Semua kita berkewajiban menyampaikan dakwah. Nabi mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan walau satu ayat. Apalagi kalau kita diberi kesempatan oleh Allah belajar. Dikasih oleh Allah sedikit ilmu, sampaikan. Itu bagian dari tanggung jawab sebagai orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk sebagai pemimpin dengan ilmunya. Sebagai pemimpin dengan ekonominya. Sebagai pemimpin dengan pemikirannya. Sebagai pemimpin dengan tenaganya. Nah, itulah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Coba kita bahas lagi pada pagi ini, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ada riwayat lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi hadis ini berbunyi begini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Kalau kullukum lafadznya itu adalah am. Kalau kita mengaji usul fikih, lafadznya am. Setiap kamu. Kalau setiap kamu, ya siapa saja. Tidak harus jadi presiden dulu, jadi gubernur dulu, atau menjadi ketua RT dulu. Tidak. Siapa saja itu adalah pemimpin. Semuanya tanpa kecuali. Dalam hadis berikut dirinci oleh Nabi. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Imam itu pemimpin. Apakah imam salat juga termasuk pemimpin? Pemimpin. Apalagi dalam salat. Karena dalam konsep kepemimpinan dalam Islam itu adalah contohnya pemimpin dalam salat. Pemimpin dalam salat itu dibawakan keluar menjadi pemimpin di masyarakat. Apa? Orang yang akan jadi pemimpin di masyarakat itu adalah orang yang memenuhi syarat seperti syarat-syarat untuk jadi pemimpin dalam imam salat berjamaah. Apa? Yang pertama, dia fasih, baligh dulu, ya, berakal, kemudian fasih. Fasih itu secara harfiahnya dia melafazkan ayat-ayat yang dibacanya fasih, ya, sesuai dengan tajwid, kaidah-kaidah tajwidnya, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, tebal atau tipisnya benar. Sering kita katakan fasih dalam salat maksudnya itu. Tapi fasih dalam artian yang sesungguhnya sebagai pemimpin adalah bijaksana. Kenapa kok begitu? Karena kita kan pernah salat di belakang imam yang bacaannya salah-salah. Harusnya panjang dibuatnya pendek, harusnya tebal dibuatnya tipis. Ya, salah-salah bacaannya itu. Apa perasaan kita berdiri di belakang imam seperti itu? Kan gelisah. Sudahlah suara yang kurang bagus, kemudian bacanya juga salah-salah, tapi berani jadi imam. Gelisah orang yang di belakang mendengar itu. Kemudian bagaimana kalau kita berada di belakang imam yang fasih? Tambah lagi suaranya bagus, ya, pakai irama sedikit, tidak ada panjang-panjang. Ada orang yang suaranya bagus, bacaannya bagus, dibuatnya membaca ayat Fatihah dan ayat Al-Quran itu seperti dia ikut musabaqah, sehingga yang belakang rata panah-panah mengikuti kepanjangan. Tidak boleh. Jadi dia baca kesederhanaannya. Hanyut, kita kan hanyut perasaan kita.
Oleh sebab itu imam itu yang membuat makmumnya, pemimpin itu yang membuat yang dipimpinnya tenteram, nyaman. Kalau kita salat di belakang orang imam yang suaranya bagus, dia fasih, bukan hanya sanangati, kaluai matowe. Apalagi kalau si imam itu dia menghayati apa yang dibacanya. Walaupun kadang-kadang awak tidak paham apa yang dibaca, tapi dia menghayati, penghayatan imam itu masuk ke dalam hati si makmum, bisa menangis warinya situ. Tapi kalau imam yang tidak, yang kelentong-kelentong sudah kacau bro, pak, anak masuk ke hati, imam maaf, gelisah kan? Nah itu pertanyaan. Jadi kullukum, imam itu ditanya daripada soal kepemimpinan. Kamu sudah memenuhi syarat enggak apa imam? Jadi imam. Makanya jangan cepat-cepat saja menjadi imam kalau masih ada orang yang kita lihat lebih fasih daripada kita. Fasih. Jadi orang jadi pemimpin itu orang yang bijak. Yang kedua, faqih. Apa arti faqih? Punya ilmu. Paling tidak dia berilmu bagaimana cara menjadi pemimpin, menjadi imam. Ya. Kalau salah, tahu dia salah bagaimana cara jalan keluarnya. Itu faqih, berilmu. Jadi kalau dia lupa satu ayat misalnya, lalu diingatkan oleh makmum belakang, salah yo, sekali salah yo, dua kali salah yo. Kalau imam yang tidak berilmu, sudahnya, gantilah, nyobatalkan salat. Ya. Kalau dia berilmu kemana? Bacaan ayat itu kan cuma sunat, bukan wajib. Kalau salah-salah aja, kita kalau jadi imam itu Pak Ibu yang sudah pernah jadi imam, walaupun ayat itu hafal oleh kita, ada saat-saatnya kita lupa. Diingatkan oleh belakang, tidak bisa lagi disambung. Harus dimulai dari belakang lagi. Makanya saya kalau jadi imam, terutama kalau salat pagi Jumat kita baca surat Sejadah, saya agak cepat membacakannya. Kenapa? Kalau saya lambat lupa. Makanya saya tidak mau lagi kalau ada yang muda yang ingatannya lebih kuat, makanya majulah. Tapi walaupun begitu kan kadang bisa lupa. Kalau lupa juga, udah rukuk saja, sunat. Ya. Tapi karena ayat sejadah itu kita ulang sedikit ke belakang ya. Nah tetapi kalau bacaan ayatnya bukan dalam surat sejadah kita apa? Ganti aja dengan yang lain. Tidak harus bertahan juga berulang-ulang dari situ. Seperti dulu yang pernah saya ceritakan, seorang bapak-bapak mayor polisi pensiun, dia merasa lebih alim pula daripada alim. Dia yang tampil mau jadi salat menjadi imam. Kemudian suatu ketika imam tidak ada, salat sejadah, lalu dia katanya pandai, disuruhlah oleh makmum, ragu dia, tapi dia ingin juga kelihatannya. Akhirnya disuruh juga oleh makmum jadi imam. Nah, ketika membaca ayat itu salah, diingatkan orang, tidak bisa diingatkan. Lah dimulai dari belakang beliau ke muka, tidaknya bisa taruh berhentinya situ dia. Lalu apa? Madoknya gue berkanya kalau yang kecil tadi dia tidak bisa jadi imam. Keker kata batal salat. Bukan. Salat sejadah itu juga kan cuma sunat saja. Jadi faqih. Kullukum wal imamu ra'in wa huwa mas'ul. Dia akan ditanya. Jadi menjadi imam itu pahalanya besar, tetapi risikonya juga besar kalau tidak hati-hati. Jangan sembarang-sembarangan saja. Kemudian imam itu adalah juga apalagi pemimpin. Nah pemimpin itu kan bertahap, bertingkat-tingkat. Ya. Kemudian apalagi warrajulu ra'in ala ahlihi.
Setiap orang itu, rajulun itu kalau bahasa arti harfiahnya laki-laki. Laki-laki. Laki-laki itu atau suami itu dia pemimpin ala ahli keluarganya. Nah, akan ditanya apa misalnya? Pemimpin yang paling utama bagi seorang pemimpin itu adalah contoh. Dia sudah memberi contoh baik kepada keluarganya. Itu ditanya. Kan ada hadis mengatakan ada sepasang suami istri yang rajin beribadah, rajin ke masjid setiap waktu, tidak pernah berbuat maksiat segala macam. Nanti di akhirat sudah ditimbang, ya, dia akan masuk ke surga. Sudah dia digiring mau masuk ke surga, datanglah orang yang protes di belakang. Yang protes itu rupanya memprotes kepada Allah. Ya Allah, orang berdua ini ibu saya, bapak saya, orang tua saya. Orangnya memang alim, ke masjid rajin, tilawah rajin. Saya anaknya, tapi saya tidak pernah diajaknya. Saya tidak pernah disuruhnya. Mereka hanya tahu dengan dirinya sendiri. Akibatnya saya dilepas. Artinya apa? Seorang pemimpin di rumah tangga, dia harus mengajak keluarganya yang dipimpinnya kepada jalan Allah. Tadi seru, ajak kepada jalan Allah. Banyak orang yang rajin beribadah, tapi anaknya nih yang pendiam, tidak mau tahu saja. Ini dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat kelak. Ya. Kenapa kita mau juga mengajak orang terus? Tadi kita punya sedikit ilmu, kita diberi amanah, ilmu itu disampaikan. Tidak peduli orang yang kita sampaikan itu menerima atau tidak, kita wajib menyampaikan itu. Makanya kita adakan wirid seperti ini, terserah orang. Kita adakan, mudah-mudahan ada yang menerima. Satu-satu disampaikan, teramalkan oleh orang itu menjadi apa? Amal ilmun yuntafa' bih bagi kita. Jadi warrajulu ra'in li ahli. Seorang laki-laki dia menjadi pemimpin bagi keluarganya. Bukan hanya laki-laki, dilanjutkan oleh Nabi apa? Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujih. Seorang perempuan, istri juga pemimpin. Ingat itu. Perempuan itu juga pemimpin, istri itu juga pemimpin. Pemimpin itu tadi mengajak kepada jalan Allah dan memberi contoh kepada yang benar kepada anak-anaknya. Bahkan dalam ilmu pendidikan, ternyata yang lebih banyak mempengaruhi sifat anak itu bukan ayah, tetapi ibu. Karena ibu yang terlalu dekat dengan anaknya, itu yang dia itu. Makanya sangat menentukanlah peran seorang ibu. Makanya ada orang-orang yang melarang istrinya bekerja karena dia ingin anaknya mendapat pendidikan yang baik. Tapi karena ada yang lain, karena kebutuhan ekonominya, makanya istrinya dibolehkan bekerja tapi dalam batas-batas tertentu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, rupanya waktu sudah masuk. Ya, sudah masuk. Nanti kita sambung. Insya Allah besok kita sambung. Ya. Nah, jadi imam yang bacaannya kurang betul. Kalau hanya bacaan ayat kan tidak masalah. Tapi yang paling penting itu bacaan Al-Fatihah, karena itu adalah rukun. Kita tidak apa-apa. Tapi imam itu yang akibatnya tidak sempurna salat makmum, imam itu bertanggung jawab kepada Allah. Kita ikut tidak masalah. Ya. Tetapi kalau hati kita menjadi ragu, hati kita menjadi berimam dengan itu, gak usah ikut aja dengan dia. Kan tidak sopan pula kita katakan Pak tidak usah jadi imam, bukan tidak sopan. Ya,
Bacoan apa ada batu. Tersinggung lo kan? Nah, hendaknya yang namanya orang jadi imam itu tahu diri. Imam tidak tahu diri kan susah. Rusak jemaah. Tapi kalau salah, imam itu bertanggung jawab secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pendapat yang mengatakan batal salat. Nah, kalau batal salat kita gara-gara imam, tanggunglah semua imam jemaah orang salat jemaah salat orang batal. Tapi dalam umumnya yang mengatakan tidak masalah kalau dia salah, kita ingatkan, kita harus salah dia bertanggung jawab kepada Allah. Tetapi ada lagi yang terbaik, apa? Salatnya diulangnya oleh orang yang bersangkutan. Ragu salat saya salah sah apa tidak, untuk menghilangkan was-was kita. Nah itu. Ya. Ini ada beberapa orang dalam kelompok. Kita mau sholat jemaah, kemampuan menjadi imam kayaknya di bawah. Tapi ini bersemangat ingin jadi imam. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Nyoba semangat menjadi imam, menjadi pemimpin itu, kalau dalam hadis, menjadi pejabat tidak boleh diminta-minta. Imam itu kan tidak pejabat. Hati-hati. Orang kalau dia memaksakan dirinya menjadi imam, kita nggak tahu hati orang. Tapi kita bisa melihat dari zahirnya. Ini ada maunya atau tidak dia orang yang ria. Sebaiknya nggak ikut imam dengan orang seperti itu kalau bacanya salah. Nah kalau salatnya salat sir kan tidak masalah, kita nggak tahu. Tapi kalau salat jaharnya apa ya? Salat malam hari, ya maghrib, isya dan subuh itu. Sebaiknya kalau kita tahu bacanya salah, Pak, mohon maaf, bacaan Bapak tidak betul, salah. Ya, jadi kita nggak ikut aja dengan dia. Konsekuensinya seperti itu. Jangan diikut, sudah jelas kita ikut, dia memang tidak benar jadi imam, kita ikut, salah kita. Tetapi kalau kita tidak tahu dalam salat, kita baru tahu bahwa dia bacanya tidak. Ini ada di antara kita itu payah kita. Bacanya salah, udah diingatkan salah juga baru. Nah, sebaiknya nggak ikut. Tetapi yang bersangkutan kita mohon kepada Allah jangan. Tapi ada yang menyampaikan. Yang susahnya udah disampaikan, dia tampil juga jadi imam, padahal dia salah. Ini yang susah. Ya. Jawabannya mana? Terserah kepada Allah. Sebaiknya kita nggak ikut. Kalau nggak ikut, banyak yang tidak ikut Pak. Bagaimana Pak? Itu terserah kita masing-masing lah. Tahu jawaban itu, ya kan? Itu. Sebaiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Ya, supaya kita tidak was-was lagi. Salah imam itu pertanggungjawabannya kepada Allah. Ada dalam hadis, tapi berkaitan dengan bukan imam salat, tapi dalam kepemimpinan. Ya, alaikum as-sam'u wa ta'atu fima ahabba aqariha. Kalau seorang pemimpin sudah dipilih secara sah, kamu harus taat patuh untuk hal-hal yang kamu sukai atau untuk hal-hal yang tidak kamu sukai. Betul, kecuali mengikut taat kalau pemimpin itu menyuruh kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Itu dibawakan kepada imam dalam salat, kita ikuti saja. Kalau dia bersalah, akhirnya dia tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru tahu dia nak mampu salat itu adalah ketika kita sudah salat. Baiklah, waktu kita sudah lewat. Habis ya waktu. Ada. Baiklah, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.